Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Lukisyanto dalam pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi persamaan eksponen. Oke, langsung saja. Deng dong. Apa itu persamaan eksponen? Ya, setelah kita mempelajari eksponen, ya, yang merupakan bilangan berpangkat. Nah, kemudian dalam matematika juga kita selalu bertemu dengan yang namanya persamaan dan ketidaksamaan. Tak jauh yaitu ada persamaan eksponen. Persamaan eksponen yaitu persamaan yang eksponennya mengandung peubah x dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah x ya. Jadi ada variabel x ya. Adapun pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung peubah x. Jadi sama saja antara persamaan dan persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Yang membedakan hanyalah pada bentuk. Kalau persamaan itu berarti sama dengan, kalau pertidaksamaan itu lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Oke, di bagian yang pertama ini kita fokus di persamaan eksponen. Bisa kalian lihat ini ada beberapa bentuk dari persamaan eksponen yang saya tuliskan, ada 5. Ini berlaku untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 1. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka berlaku fx sama dengan p. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat basisnya. Nah, A ini disebut basis ya. Basisnya itu sama. Kalau basisnya sudah sama, bisa kita coret. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa fx itu sama dengan p pangkatnya. Kemudian yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka berlaku fx sama dengan gx ini juga kurang lebih sama ya, dengan yang nomor 1. Apa yang membedakan? Kalau yang nomor 1 tadi adalah A pangkat p, di mana p itu bilangan asli atau bisa juga bilangan bulat. Tapi kalau gx ini berarti suatu fungsi. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, nantinya berupa fungsi yang mengandung variabel yang membedakan. Kemudian yang ketiga, ini agak sedikit berbeda, dimana basisnya juga berbeda ya. Di nomor 3 ini basisnya berbeda, yang sama adalah bagian eksponennya, bagian pangkatnya. Maka berlaku fx sama dengan 0. Ini berlaku fx sama dengan 0. Next, yang keempat, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka berlaku ya, kalau hx nya sama, ini berarti berlaku fx sama dengan gx. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hx sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0 jika fx nya lebih dari 0 dan gx nya lebih dari 0. Kemungkinan yang keempat, hx sama dengan negatif 1 untuk fx dan gx nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Oke. Kemudian ini jika maka dapat diselesaikan. Oh, ini ada yang kurang ya untuk bentuk yang nomor 5 ini. Jadi jika ada bentuk A, kemudian A fx kuadrat, A pangkat fx kuadrat ditambah dengan B, ditambah dengan B, A pangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. C sama dengan 0. Oke, ini untuk bentuk yang kelima. Jadi apabila ada bentuk seperti ini, kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat ini sudah dipelajari di
jenjang SMP ataupun di semester pertama matematika wajib kelas 10 juga sering digunakan atau dipelajari ulang. Baik, untuk lebih paham mengenai bentuk-bentuk ini akan saya contohkan satu persatu, mulai dari bagian poin 1. Untuk poin 1 ya, itu untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, jadi contoh ada misalkan 2 pangkat 2x plus 2 sama dengan 1. Nah, kita lihat basisnya terlebih dahulu. Basisnya ini adalah 2. Kemudian di sini 1. Apakah kita bisa mengubahnya agar basisnya itu sama? Oke, kita ingat untuk sifat-sifat eksponen bahwa basis berapapun apabila dipangkatkan dengan 0 maka nilainya adalah 1. Nah, ini di sini 1 dan di sini basisnya 2, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 0. Apa yang harus kita lakukan pada saat basisnya sudah sama? Ya, betul. Basisnya bisa kita coret ya, kita hilangkan, maka sama dengan pangkatnya 2x ditambah 2 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 2, maka x nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Oke, itu untuk bentuk yang pertama. Lalu bagaimana untuk yang bentuk yang kedua? Ini memang hampir sama antara yang pertama dengan yang kedua, dimana basisnya sama, kemudian pangkatnya juga untuk menyelesaikannya juga menggunakan pangkat disama dengankan dengan pangkat. Tapi yang membedakan adalah pangkatnya berbentuk fungsi. Beda dengan yang P tadi, bentuknya adalah bilangan asli atau bilangan bulat. Oke, untuk yang kedua misalkan ada 2 pangkat 2x min 1 sama dengan akar dari 4x plus 2. Nah, misalnya ada bentuk seperti ini. Tujuan kita harus menyamakan dulu bahwa basisnya adalah 2. Ini harus kita ubah nih. Kalian ingat untuk bentuk akar ya, bentuk akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini juga bentuk akar, maka harus kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Maka 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 4 pangkat x ditambah 2 pangkat setengah. Seperti itu. Kemudian apakah sudah sama ini bentuknya? Belum ya, bentuknya belum sama. Kemudian saya operasikan dulu 2x dikurangi 1 sama dengan, oke, pangkatnya saya kalikan menjadi setengah x ditambah 1. Kemudian saya operasikan lagi 2 pangkat 2x min 1. Kita bisa mengubah 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali setengah x ditambah 1. Nah, sudah sama ya, basisnya sudah sama, bisa kita coret. Kemudian kita operasikan 2x dikurangi 1 sama dengan 2 kali setengah ya, berarti 2 kali setengah x sama dengan x, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, maka menghasilkan 2x min 1 ya, sama dengan x.
Nah, tinggal kita operasikan saja, kita pindah-pindah ruas, maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Seperti itu. Oke. Jadi yang membedakan, sekali lagi saya tegaskan bahwa tadi ini pangkatnya adalah pangkat P, dimana dia merupakan bilangan bulat. Kalau untuk fx sama dengan gx ini pangkatnya berbentuk suatu fungsi. Dan kuncinya hanya satu sebenarnya, basisnya disamakan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan basisnya tidak bisa disamakan, pangkatnya yang sama, maka penyelesaiannya kalian bisa menggunakan bentuk yang ketiga. Oke. Ini untuk yang pertama dan yang kedua. Next. Oke, untuk yang ketiga sekarang. Untuk yang ketiga itu apabila bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka berlaku fx sama dengan 0. Oke. Contohnya, apabila ada 2 pangkat 3x plus 9 sama dengan 5 pangkat 3x plus 9. Nah, ada contoh seperti ini, bisa kalian lihat ya. A pangkat fx ya kan, kemudian sama dengan di ruas kanannya b pangkat fx, a nya itu sama dengan 2, b nya sama dengan 5. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Siapa fx nya? Fx nya adalah 3x plus 9 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 9, x nya sama dengan min 3. Oh gitu ya, mudah bukan? Maka inputan penyelesaiannya adalah min 3. Lalu untuk yang bentuk keempat bagaimana? Contoh untuk bentuk yang keempat, misalkan ada jenis soal ini berarti semuanya fungsi ya, hx ini berarti fungsi dari h, pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, ini semuanya fungsi. Contohnya 3x dikurangi 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x dikurangi 10 pangkat 2x. Nah, kita tentukan dulu mana hx nya. Hx nya adalah 3x min 10. Oke. Kita lihat bentuk di sebelah sini, 3x min 10. Kemudian fx nya siapa? Fx nya adalah x kuadrat. Gx nya ya, gx nya udah jelas, sisanya adalah 2x. Lalu ini ada beberapa kemungkinan, ada 4 kemungkinan yang tadi saya sebutkan. Kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Oke. Karena basisnya sudah sama kan, maka x kuadrat sama dengan 2x. Lalu saya pindah ruas, x kuadrat min 2x sama dengan 0. Maka nilainya, atau ini saya jabarkan dulu ya, x itu sama dengan x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan 2. Oke, yang pertama. Kemudian untuk kemungkinan kedua bagaimana? Kita misalkan bahwa hx nya itu sama dengan 1. Hx nya siapa? Hx nya adalah 3x dikurangi 10 sama dengan 1. Maka 3x sama dengan 11, x nya sama dengan 11 per 3. Oke, saya yakin untuk konsep pindah ruas semuanya sudah paham ya, jadi ini langsung saja saya operasikan. Oke, kemungkinan yang kedua. Lalu kemungkinan yang ketiga, itu untuk fx lebih dari 0 dan gx nya lebih dari 0. Oke, kemungkinannya yang ketiga, hx nya
sama dengan 0. Kita operasikan lagi. 3x dengan 10 sama dengan 0. 3x sama dengan 10, x nya sama dengan 10/3. Nah, itu kemungkinan yang ketiga. Yang terakhir, yang D. Yang D, hx sama dengan 1. Hx sama dengan min 1 ya. Berarti hx nya adalah 3x dikurangi 10 sama dengan min 1. 3x nya sama dengan 9, x nya sama dengan 3. Jadi kita memiliki 4 kemungkinan jawaban. Nah, tapi kita harus cross check dulu untuk yang bagian C. Untuk yang bagian C itu tadi ada syaratnya, di mana syaratnya adalah harus apa tadi? Harus lebih besar dari 0 semuanya. Kita coba substitusikan. Tadi untuk fx nya itu nilainya adalah x kuadrat. Kemudian di sini kita mengoperasikan dan menemukan bahwa x sama dengan 10 pangkat 3. Ini saya kuadratkan, maka sama dengan 100/9, dimana 100/9 itu lebih dari 0. Lalu gx nya sama dengan 2x dengan 2 kali 10/3 sama dengan 20/3. Ini juga lebih dari 0, maka keduanya ini memenuhi syarat. Oke, memenuhi syarat untuk yang C. Kemudian yang keempat itu harus keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi kalau ganjil dan genap dia nggak mau. Coba kita operasikan bahwa untuk x sama dengan 3, maka fx nya tadi adalah x kuadrat sama dengan x nya adalah 3 ya, 3 kuadrat sama dengan 9, ini ganjil. Kemudian gx nya sama dengan 2x sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, ini ke 6. Nah, ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi, karena tadi syaratnya adalah harus genap semua atau harus ganjil semua. Sedangkan yang kita operasikan ini ketemunya ganjil dan genap. Maka untuk yang keempat ini atau x sama dengan 3 ini tidak berlaku atau tidak memenuhi syarat. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari bentuk soal ini adalah yang pertama tadi 0 ya. Yang pertama ini 0, kemudian 2, lalu ada 10/3 dan 11/3. Maka saya tuliskan HP nya sama dengan 0, 2, 10/3 dan 11/3, seperti itu. Oke, next untuk yang selanjutnya, bentuk yang kelima. Untuk bentuk yang kelima itu adalah persamaan eksponen yang bisa kita asumsikan, bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan syarat ada suatu bilangan berpangkat yang nilainya sama. Nanti bisa kita misalkan contoh. Oke, untuk bentuk yang kelima, apabila ada soal 16 pangkat x ditambah
2 kali 4 pangkat X, 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Jawab. Oke. Bisa kita lihat antara 4 dengan 16 itu mereka punya hubungan 4 dan 16. 16 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk 4 pangkat 2. Maka bentuk ini saya ubah 4 pangkat 2 kali X ditambah 2 kali 4 pangkat X ditambah 1. Atau dengan kata lain, ini ya, operasi ini saya ubah biar sama dengan 4X, maka ini menjadi 4 pangkat X kali 2 gitu ya, ditambah 2 kali 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa ada kesamaan di situ, yang mana tadi bentuknya atau poin yang kelima itu berbunyi A, kemudian A pangkat fx kuadrat ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka yang kita cari itu kita merekayasa mengubah untuk menemukan A pangkat fx nya dulu, dan di sini kita sudah menemukan bahwa A pangkat fx nya adalah 4 pangkat X. Nah, apabila kita sudah memiliki samaan, maka kita misalkan kita gunakan variabel Y ya, variabelnya terserah nanti sesuka hati kalian. Y sama dengan 4 pangkat X. Nah, kalau sudah kita misalkan Y sama dengan 4 pangkat X, maka persamaannya berubah menjadi Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini menjadi bentuk persamaan kuadrat, yang artinya ini bisa kita faktorkan. Cari bilangannya apabila dikalikan hasilnya adalah 1 dan yang dijumlahkan adalah 2. Oke, maka kita faktorkan dan hasilnya adalah Y plus 1 tambah Y plus 1 sama dengan 0. Oke, ini memiliki akar kembar ya, maka Y sama dengan min 1. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita nggak boleh durhaka, kita nggak boleh kacang lupa sama kulit gitu ya. Kita ingat bahwa Y tadi itu sama dengan 4 pangkat X, maka ini 4 pangkat X sama dengan min 1 ya kan. Maka ini ada nggak nih yang pangkat yang memenuhi bahwa dia itu min 1? Oke. Untuk setiap X elemen R, elemen bilangan real ya, untuk setiap X elemen bilangan real itu 4 pangkat X itu pasti lebih dari 0, maka nilai X tidak ada yang memenuhi. Contoh 4X, X nya berapapun, misalkan pangkat min 1 ya, 4 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1/4, dan 1/4 itu lebih dari 0, maka ini tidak memiliki atau tidak memenuhi hasil, tidak memiliki himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi seperti itu. Dalam persamaan eksponen ini, kalian ingat bahwa ada 5 bentuk ya, 5 bentuk itu tadi sudah saya contohkan semuanya. Bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Apabila basisnya sudah sama, itu tinggal pangkatnya saja yang disama dengankan. Fx sama dengan p. Untuk bentuk kedua juga sama, fx sama dengan gx. Nah, bagaimana apabila basisnya berbeda? Jika basisnya berbeda, maka bisa kita gunakan hasil fx sama dengan 0. Lalu yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ini semuanya fungsi.
fungsi dipangkatkan dengan fungsi, fungsi pangkatkan dengan fungsi, maka ada beberapa kemungkinan dan kita harus pahami syarat-syaratnya. Dan yang kelima, kita bisa menggunakan penyelesaian secara persamaan kuadrat. Oke, mungkin seperti itu saja pembelajaran yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengembangkan channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.